Emang bener ya, penjajahan di atas dunia sudah dihapuskan. Kita mestinya semakin sadar kan, untuk nyari barang apapun, kita mau jam tangan, mau handphone, laptop, buku, tas, baju, gampang banget nyari yang harganya murah-murah. Toko offline, apalagi toko online. Dan kebanyakan barang-barang itu apa? Impor, bukan produk lokal. Dan ada teorinya bahwa jangan-jangan ini adalah bentuk kita masih dijajah secara ekonomi. Jadi dalam dunia perdagangan internasional itu ada istilahnya dumping ekonomi atau sering disebut juga dumping politik dumping. Dumping kan secara arti kan sampah ya, atau membuang sampah, dump sampah. Nah, dumping ini dilakukan ketika sebuah negara, ya misalnya dia produsen barang tertentu, barang A, dia menjual di negaranya sendiri, tetapi dia akan mengekspor barang itu ke negara lain, dan di negara tersebut, di negara tujuan ekspornya, barang itu dijual jauh lebih murah daripada negara asalnya. Atau bahkan lebih parah lagi, barang itu akan dihargai lebih murah daripada harga barang-barang sejenis di pasar lokal negara tujuan. Misalnya ada negara A nih, dia produksi barang, produksi tas, lalu tasnya diekspor ke negara B. Di negara A harganya 10.000, di negara B harganya 8.000. Sedangkan di negara B pasarannya itu harga tas yang sama, itu harganya adalah Rp9.000. Artinya dia lebih murah 1.000 daripada harga tas di negara tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ekonomi dumping atau dumping politik. Nah, setelah kita cari tahu, ternyata dumping ekonomi ini udah dilakukan sejak lama. Gue pertama kali denger istilah dumping ekonomi itu waktu kuliah kalau nggak salah. Intinya waktu itu yang jadi objeknya adalah negara Jepang. Jepang itu melakukan politik dumping dan itu dilakukan terhadap Indonesia. Nah, sounds familiar nggak dengan kondisi yang tadi di awal? Bahwa sekarang banyak banget barang murah, barang impor yang harganya murah banget di pasaran negara kita di Indonesia. Terutama di toko online dah, banyak banget gitu loh. Nah, jangan-jangan ini adalah politik dumping. Itu yang tim AMT curigai. Jadi kenapa sebuah negara itu pengen melakukan yang namanya praktik dumping politik atau dumping ekonomi? Itu karena ya pertama jelas, ya ini kita bicaranya bisnis. Pasti memperluas pangsa pasar. Jadi yang awalnya di negara dia doang diekspor. Yang kedua ada yang bilang kalau ini invasi pasar. Ada yang bilang juga tujuannya untuk karena banyak barang yang angkut di gudang ya ibaratnya. Bahaya menjadi dead stock. Ketimbang jadi dead stock atau numpuk di gudang gak terjual, mending diekspor aja keluar dengan harga yang lebih murah. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi yang jelas, mau kayak gimana pun ceritanya, ini tujuannya untuk cuan, untuk duit. Tetapi ada yang lebih bahaya dari itu, yaitu negara tersebut melakukan politik dumping untuk menguasai market atau pasar di negara sasarannya. Kemudian apa? Jadi nanti mekanisme itu gini, nanti harga barang dia lebih murah dari harga barang yang setipe, yang sejenis dari produsen lokal di negara targetnya ya. Kemudian ketika udah orang-orang udah berbondong-bondong membeli barang-barangnya dia akan pertahankan terus barangnya tetap murah sampai ketika produsen lokal dari negara tersebut itu udah nggak bisa bersaing. Ketika nggak bisa bersaing, barangnya nggak laku, apa yang terjadi? Bangkrut. Ketika bangkrut, akhirnya ya udah mereka tersingkir dari persaingan. Dan ketika tidak ada persaingan lagi, apa yang terjadi? Betul, monopoli. Dan ngerinya adalah ketika masyarakat ini sudah bergantung ke barang-barang impor tadi, maka terserah dia untuk mau naikin harga atau enggak. Dia bisa mempertahankan harga yang rendah, tetapi kalau dia mau naikin harga, kita nggak ada pilihan. Produsen lokal udah nggak ada, pesaing udah nggak ada, kita nggak ada pilihan. Ini bahayanya dari dumping dan menerapkan harga yang sangat rendah. Jadi ya negara yang melakukan dumping itu sangat untung sebenarnya. Nah, risikonya tetap ada kalau barangnya nggak laku. Tapi kalau zaman sekarang yang namanya ekonomi misalnya udah ada perhitungannya, namanya bisnis, kalau kita jual lebih murah udah hampir pasti laku, apalagi kualitasnya sama. Itu kan udah namanya strategi bisnis, kayak gitu. Lalu gimana nih kita bahas dari negara sasarannya, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Kalau bicara keuntungannya sebenarnya ini lebih ke masyarakat gak sih? Makanya ini agak dilema. Kalau kita sebagai masyarakat ya senang banget lah ada barang-barang murah, ada pilihannya banyak, kita mau beli tas, mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli apapun. Apalagi barang rumah tangga yang perintilan tuh kan banyak banget ya. Ya household, bukan furniture, tapi kayak perintilan rumah tangga lah ya, barang-barang ibu-ibu lah, barang-barang di dapur, barang-barang bapak, perkakasnya bapak, yang bahannya plastik, logam dan lain-lain, itu kan banyak banget yang murah. Dan kita seneng, duit kita terbatas, uang kita terbatas, dan kita dikasih pilihan yang murah, lebih murah dari harga yang ada. Jadi kita untung banget. Sebagai masyarakat kita sepertinya untung, tetapi dari negara ya beda cerita. Karena gini, kalau tadi terjadi
barang masuk lebih murah. Kemudian persaingannya hilang, produsen-produsen lokal berguguran, bertumbangan, bangkrut. Apa yang terjadi ketika bangkrut? Maka banyak terjadi pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, ekonomi apakah terdampak? Terdampak banget. Apalagi terjadinya secara masif. Semua lini, ibarat semua industri, semua jenis barang itu ada versi murahnya dan itu impor. Ya semua industri bisa terdampak. Dari masyarakat enak, tetapi ujungnya dari masyarakat juga gak enak. Karena kita juga, masyarakat kita juga yang akan menganggur tadi. Ekonomi kita juga terdampak. Kita ketergantungan ke negara luar. Devisa kita berkurang. Ini mengerikannya dari politik dumping tadi. Oke, dari tadi kan kita ngeri banget ya kalau kita bahas soal dumping politik. Legal nggak pertanyaannya? Apakah itu boleh oleh dunia gitu? Kita perlu tahu bahwa di dunia ini ada yang mengatur atau organisasi yang mengatur tentang perdagangan dunia yang namanya WTO, World Trade Organization. Bagi organisasi tersebut yang namanya dumping politik itu legal. Tetapi banyak negara yang mengharamkan politik dumping karena bisa mengganggu negara yang mengimpor barang tadi gitu. Nah, alhasil banyak negara yang akhirnya melakukan kebijakan-kebijakan. Jadi karena ini legal secara ibarat hukum dunia ya, nggak tahu, mungkin secara perdagangan internasional ini legal, maka banyak negara yang mengintervensi dengan kebijakan, termasuk Indonesia misalnya. Kita ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ini undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat. Itu udah diatur di situ. Nah, nanti juga ada kebijakan-kebijakan seperti mengatur tarif, mengatur biaya impornya, biaya cukainya, dan lain-lain. Dumping politik itu kan mengerikan sekali, tetapi dilegalkan. Dan masyarakat senang, tetapi juga ini jadi siklus yang mengerikan kalau dia seperti bayangan kita tadi ya, kayak intrusive thought-nya kita lah, bahwa yang namanya dumping politik, barang murah masuk ke negara kita, kitanya senang, tapi produsen lokal jadi pada bertumbangan, banyak orang jadi pengangguran, kita ketergantungan, bahkan nanti produsen dari negara asal bisa menaikkan harga di negara kita karena kita udah nggak ada pilihan lain, kita juga malah terjajah juga pada akhirnya, dan ya krisis yang terjadi. Tapi ya ini logika sederhana aja dari kami ya, semoga tidak terjadi. Nah, cuman kalau melihat tadi sebagai masyarakat kita seneng dapat barang murah, tetapi kalau melihat secara ekonomi ini buruk buat negara kita dan buruk buat kita pada akhirnya. Dilema kan, kita mau mementingkan siapa? Menurut kalian gimana? Oke, sekian videonya dari AMT Media. Dan nextnya kita bakal penasaran apa lagi ya untuk kita cari tahu. See you in the next video. Chris, kalau yang barang murah gitu, kamu setuju nggak kalau itu misalnya jadi nggak ada gitu? Barang murah maksudnya? Ya kayak tadi, ini kan ngeri banget sebenarnya tuh, logikanya ngeri banget tau. Jadi barang murah itu Iya, yang dumping ekonomi tadi tuh loh. Gimana? Bingung nggak sih? Kayak kita kan juga butuh barang murah nggak sih? Tapi kalau ngomongin negara nih kadang bergetar gitu jiwa nasionalismenya. Susah sih ya. Iya sih benar, bakal banyak perdebatan sih, cuman Iya. nggak masalah sih Pak, itu mah wajar, maksudnya nggak. Tapi nanti dijatuhnya kayak ya pasaran lokal barangnya belum ada atau lebih mahal. Kita juga yang kasihan, teman-teman, maksudnya masyarakat kita juga yang kasihan. Tapi kalau jangka panjangnya tadi teorinya benar, ya ngeri juga buat kita, ya kita semua juga yang kena dampak pada akhirnya. Dan serius-serius amat lah nextnya, ngeri banget dah bahasan teorinya.